Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Pak Oki ditemenin sama anak ya. Ini adiknya dan di belakang ada kakaknya lagi sholat duha. Pak Oki akan meneruskan pengajian kitab Al-Muntakhabat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mobil khusus untuk siswa, siswi dan orang tua SD Bina Muda, umumnya untuk pendengar semuanya, juga terkhusus untuk diri saya pribadi, untuk Pak Oki pribadi ya. Nah, Pak Oki lanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. As-samtu hukmun. Diam itu penuh hikmah. As-samtu as-sukutu anil kalam, yaitu berhenti dari berbicara. Ya, kadang diam itu kita harus perlu di saat kita harus diam. Ya. Diam itu menunjukkan kepada seseorang akan sempurnanya akal dan orang tersebut mempunyai banyak hikmah. Tetapi diam ini ya pada tempat-tempat tertentu. Bukan ketika kita saat belajar kita tidak mengerti kemudian kita diam dan tidak bertanya, bukan seperti begitu ya. Tetapi ketika yang pertama bisa diam saat orang yang kita ajak bicara itu lebih mulia dan lebih tinggi ilmunya daripada kita. Di sini artinya kita dituntut untuk selalu mendengarkan nasihat dari orang. Menjadi pendengar setia itu adalah lebih baik ya, lebih baik. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, kepada sahabat Allah menegur kepada sahabat-sahabat Nabi yang selalu berbicara lebih tinggi suaranya daripada Nabi. Di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah kajahri ba'dikum ba'dha, ya, dan al-ayah dan seterusnya. Maka ketika di situ Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ilmu atau berkhutbah, maka janganlah kita menjadi pemberisik ya, sehingga suara Nabi Muhammad SAW tersebut tidak terdengar oleh sahabat yang lainnya. Ini adalah merupakan akhlak ya. Maka ketika guru sedang menerangkan, kita harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan tidak berisik atau mengganggu, sehingga penerangan guru tersebut terganggu ya, baik pada guru, orang tua, dan siapapun yang kita ajak bicara itu. Kita menjadi pendengar setia, kemudian setelah ada bagiannya kita untuk berbicara ya kita berbicara. Ini akhlak ya. As-samtu hukmun. Jadi diam itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah sempurna akalnya. Kadang ketika berbicara terus ya, kadang ada kesalahan yang tidak terasa ya. Nah, ujung-ujungnya
ujung-ujungnya gibah, ujung-ujungnya menjelekan orang lain. Itu dosa yang tidak terasa ya. Sedang berbelanja ke warung, kemudian kita ngobrol dan akhirnya kita menggibah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Baik, yang selanjutnya yang keempat, oke teruskan. At-tawaddu'u hasanun. Rendah hati itu adalah suatu kebaikan. Tawaddu ya, tawaddu itu rendah hati kepada siapapun. Kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih tua daripada kita. Ya. Wa man tawaddu'a lin-nasi rafa'ahu wa 'adhamuhu. Barang siapa yang selalu bertawadhu, ya, selalu rendah hati di hadapan manusia, maka Allah akan meninggikan derajatnya dan akan memuliakannya. Ya, tawadhu ini, rendah hati ini adalah kebalikannya atau lawanan dari sifat takabur atau sombong. Ya. Jadi jika orang yang tawadhu, orang yang selalu rendah hati, itu Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Tetapi ketika orang yang sombong, maka Allah sendiri yang akan menghinakannya. Ya. Ini juga merupakan salah satu pesannya Luqman ya, yang ditulis yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Salah satu wasiat Luqman kepada anaknya yaitu wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jadi tidak boleh bersifat angkuh di hadapan manusia. Ya. Salah satu nasihat di antara nasihat Luqman kepada anaknya yaitu wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Tidak boleh kita bersifat angkuh kepada sesama manusia, dan janganlah meninggikan kepala ya, berjalan dengan penuh keangkuhan. Ya, naudzubillah ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan sifat rendah hati. Apapun sebenarnya yang kita miliki itu sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita banggakan itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya kapanpun dan saat apapun, ya Allah akan mengambilnya. Kemudian ilmu juga sama ya, ketika kita mengerti tentang ilmu, diberikan pengertian sama Allah ya, banyak ilmunya, tetapi kita tidak memakai ilmu tersebut ya, tidak mengamalkan ilmu tersebut. Contoh misalkan kita tahu bahwasanya membangkang kepada orang tua itu adalah dosa, tetapi kita selalu membangkang kepada orang tua. Nah, itu berarti ilmu tidak diamalkan. Nah, ilmu tidak diamalkan. Nah, kemudian bahwasanya merasa diri pintar daripada orang lain, merasa diri hebat ketimbang orang lain, merasa diri suci ketimbang orang lain, padahal semuanya itu adalah pemberian dari Allah, kepintaran, kekayaan, kemudian kecantikan, kegantengan dan sebagainya, itu adalah hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya apa yang harus kita sombongkan di hadapan manusia ya, di hadapan manusia lainnya, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka faltakun linnasi mutawaddi'an ta'ish mahbuban mukarraman. Maka jadilah kamu menjadi orang yang selalu rendah hati di hadapan manusia, maka kamu akan hidup dengan banyak penuh cinta dan banyak penuh kemuliaan. Maka orang sombong itu sedikit-sedikit orang teman-temannya itu bakal meninggalkannya, tetapi orang yang selalu rendah hati, orang yang selalu menghargai orang lain, itu Allah sendiri akan memberi teman-teman yang baik dan akan selalu disanjung-sanjung, dipuja-puja, kemudian dimuliakan ya, dimuliakan bukan hanya di hadapan